Selamat malam, sebelum melakukan mediasi, perkenalkan nama saya Safari Caherliawan sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak sekalian. Selanjutnya kepada Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aski Muhammad Herdin sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Rehan Yafara sebagai tergugat di dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan pada sidang kali ini, Bapak sekalian telah menunjuk saya sebagai mediator di kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu mediasi. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menemukan titik temu. Namun sebelum mulai, saya akan menjelaskan tahap-tahapnya. Yang pertama, memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu masuk ke tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, bagaimana Bapak sekalian setuju dengan kesepakatan tersebut? Ya, saya setuju. Baik, karena Bapak sekalian telah setuju dengan tahapan-tahapannya, kita akan mulai mediasinya. Bagaimana kalau kita mendengar terlebih dahulu dari Bapak Aski untuk menyampaikan keterangannya? Ya Bu, silahkan. Terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Begini, Pak Rehan ini sampai saat ini masih terikat utang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Bapak Rehan ini sepakat untuk melunasi semua utang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2023. Namun, sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi utangnya. Saya setelah berapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Rehan ini. Baik, jadi dari pihak Bapak Aski sendiri menginginkan agar terhutang, yaitu Bapak Rehan, untuk cepat melunasi hutang piutangnya. Benar kan Pak? Iya, betul Bu. Karena utang Bapak Rehan ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Bapak Rehan ini sudah sepakat untuk segera melunasi utang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Aski, apakah Bapak Rehan ada tanggapan lain? Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Aski ini. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif lain, seperti berunding. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang lebih baik, tanpa menciderai harga diri saya. Bapak jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali, Bu, melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada etikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak sekalian harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lainnya harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing belah pihak. Kalau bapak-bapak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mediasi ini akan dilanjutkan atau tidak? Maaf, Bu, Pak. Kepada Bapak Rehan untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Aski ini dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oke, jadi menurut Bapak, usaha Bapak ini kurang dihargai oleh Bapak Aski dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak sendiri menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baiknya. Apakah benar? Iya Pak, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu dari Bapak Aski dan Bapak Rehan, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak sekalian menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, Bapak sekalian juga menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu yang Bapak sekalian maksud? Betul, Bu. Iya Pak, sangat benar. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Aski dan Bapak Rehan ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Aski menganggap Bapak Rehan ini sebagai terhutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Rehan menganggap Bapak Aski ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari?
Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Rehan harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah melewati jatuh temponya. Baik Pak, selanjutnya kepada Bapak Rehan, bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya sangat kecewa terhadap tindakan Bapak Aski yang terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi ini. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak-Bapak sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak sekalian dapat dilanjutkan. Benar kan Bapak-Bapak sekalian? Iya, benar. Ya Bu, Baiklah, jika demikian ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, diantaranya yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Mediator dari kedua poin tersebut ingin Bapak-bapak sekalian bahas terlebih dahulu, mau yang mana? Bagaimana Bapak Aski? Yang jelas, saya menginginkan Bapak Rehan sesegera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Aski, apakah Bapak Rehan ada tanggapan lain? terus terang Bu, Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bisa bahas nama baik dulu. Bagaimana kalau agenda pertama kita yaitu membahas nama baik atau hubungan baik di antara kedua belah pihak? Selanjutnya baru mengenai pembayaran hutang piutang ini. Baik, setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak-bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Bapak Aski atau Bapak Rehan terlebih dahulu yang akan mengusulkan penyelesaian masalah ini? Bu, Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Rehan sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya, Bapak Rehan ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sulit terima. Dalam hal pelunasan hutang piutang ini akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Rehan memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran terhadap Bapak Aski ini? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Rehan ataupun Bapak Aski ini sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara bagaimana pelunasan pembayaran ini di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kalau kita membahas usulan nomor 1 terlebih dahulu, yaitu untuk melanjutkan dengan menjaga nama baik dari kedua belah pihak. Apakah Bapak sekalian setuju untuk usulan ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Bapak Aski ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar utang tersebut. Dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan nama Bapak Aski ini. Baik, saya melihat Bapak Rehan ini beritikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing dari belah pihak. Selanjutnya bagaimana dari tanggapan Bapak Aski? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Rehan mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan kedua belah pihak yaitu dari Bapak Aski maupun Bapak Rehan, bahwa sannya bapak-bapak ini sepakat untuk menjaga nama baik dan berhubungan baik. Selanjutnya kita akan beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Rehan? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mohon kesabarannya. Karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 5 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Aski, dari pihak Bapak Rehan sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan untuk Bapak Aski?
Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 5 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, dari Bapak Aski sendiri membutuhkan kepastian dari Bapak Rehan. Apakah Bapak Aski bisa menjamin bahwa semua hutang Bapak pada 5 bulan ke depan akan dapat dilunaskan? Ya Bu, Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Aski ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 5 bulan ke depan, usaha saya akan mengalami banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata kesepakatan, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara membayar kontan pada bulan kelima, dan artinya 5 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dan dibayarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada keputusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Dan ada perbedaan dari dua klausul tersebut. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukannya gugatan. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis, hakim, dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.